8. Survei SMRC, Ganjar teratas. Hasil survei berasal dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada tanggal 3–11 Desember tahun 2022 memperlihatkan elektabilitas Ganjar Pranowo unggul di pada 3 nama potensial calon presiden bersama dengan perolehan skor 33,7%. Ini 3 nama kompetitif katakanlah begitu menjadi calon presiden. Ganjar mendapat 33,7% suara. Masih di posisi teratas, kata Direktur Riset SMRC Denny Irvani, bulan lalu. Elektabilitas kedua adalah Anies Baswedan bersama dengan raihan sebesar 28,1%, disusul oleh Prabowo Subianto bersama dengan elektabilitas sebesar 26,1% dalam peta elektoral 3 tokoh potensial calon presiden melalui simulasi tertutup. Sementara itu, sebanyak 12,1% responden belum memperlihatkan pilihan. Denny mengatakan bahwa Ganjar Pranowo termasuk condong unggul dalam simulasi semi terbuka 45 nama bersama dengan raihan dukungan sebanyak 26,5%. Disusul Anies Baswedan sebesar 18,6%, Prabowo Subianto sebesar 16,8%, dan Ridwan Kamil sebesar 6%. Sebanyak 14,4% responden belum menentukan pilihan. Di bawah Ridwan Kamil, tokoh-tokoh lain elektabilitasnya tidak begitu signifikan. Di bawah 2%, ucapnya. 9. Survei Indeks, Ganjar teratas. Jelang Pilpres 2024, Indonesia Elections and Strategic Index Research merilis survei soal elektabilitas tokoh. Dalam temuannya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tercatat unggul pada peringkat pertama, bersama dengan elektabilitas sebesar 23,4%. Ganjar unggul dalam bursa Capres, disusul oleh Prabowo pada peringkat kedua yang dibayang-bayangi oleh Anies, ungkap Direktur Eksekutif Indeks Research Vivien Sri Wahyuni dalam keterangannya, Kamis tanggal 29 Desember tahun 2022. Vivien mengatakan Prabowo mendapatkan takaran elektabilitas sebesar 20,8%. Namun, tren dukungan pada Prabowo condong stagnan, dibayang-bayangi oleh Anies yang tengah menanjak. Kini elektabilitasnya mencapai 19,7%, kata dia. Ganjar yang menikmati tren kenaikan dukungan publik sejak awal 2020, dan kini memuncaki bursa calon presiden. Jika tren Prabowo tak kunjung membaik, bukan tidak kemungkinan akan disalip oleh Anies, dan menjadi penantang kuat Ganjar, tambah Vivien. Vivien menambahkan elektabilitas Anies konsisten meningkat sejak awal tahun 2022 usai di awalnya sempat anjlok pada masa awal pandemi COVID-19. Sebaliknya bersama dengan Ganjar, yang mendapatkan momentum waktu pandemi, sampai sukses menggeser sejumlah nama besar lainnya. Tercatat andaikan Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno, yang di awalnya berjaya, kini terlempar berasal dari 3 besar. Posisi keduanya bahkan terancam oleh Agus Harimurti Yudhoyono, yang biarpun sering berada di jajaran 6 besar, saat ini merangsek ke peringkat keempat. AHY mencapai elektabilitas sebesar 5,1%, diikuti oleh RK 4,2% dan Sandi 3,7%. Dengan capaian tersebut, kompetisi sengit berpotensi berlangsung pada AHY, RK, dan Sandi dalam memperebutkan tiket calon wakil presiden, mengerti Vivien. 10. Survei Poltreking Indonesia, Ganjar teratas. Berdasarkan hasil survei Poltreking Indonesia, Ganjar Pranowo menjadi kandidat calon presiden bersama dengan elektabilitas tertinggi kalau pemilihan presiden Pilpres dijalankan waktu ini. Tercatat, ada 28,3% responden yang menentukan Gubernur Jawa Tengah tersebut dalam simulasi 20 nama. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyusul di rangkaian kedua bersama dengan elektabilitas sebesar 24,9%. Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto didukung oleh 23,1% responden. Ketua DPR Puan Maharani mendapatkan elektabilitas sebesar 2,6%. Posisinya diikuti oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Menteri BUMN Erick Thohir yang masing-masing punyai elektabilitas sebesar 2,5% dan 1,5%. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa mendiami rangkaian ke-7 lantaran didukung oleh 1,2% responden. Lalu,
Agus Harimurti Yudhoyono dan Sandiaga Salahuddin Uno sama-sama punyai elektabilitas sebesar 1,1%.